Kayak Fanny, kayak Hilda juga, Hayabusa mungkin tadi yang memang belum ketemu jawabannya. Jadi lebih ya udah tutup aja. Salah satu hero nyaman juga kan buat Sujin ya. Dan Chusin, nah ini target langsung ke YHSKL. Berarti membuka cukup banyak di Suyo. Ini RRQ kayaknya pengen amanin Lucas untuk jungler aja sih jatuhnya. Suyo. Jadi kayak mereka kasih Suyonya, nanti Suyonya bakal dilawan kayak Lucas. Iya, tapi ya Valentina juga bisa diambil dulu ya. Buat RRQ Hoshi kalau mereka mau mengamankan Lucasnya. Atau mau Matilda dulu sekarang? Gue lebih ke Kalia dulu sih. Salah satu ambil Kalia dulu. Kalian ya. Valentina. Ya, apapun. Boleh. Atau Kalia Granger. Kalia Granger. Kalia Granger ya, aku suka sih untuk Gue cukup oke tuh. Gak usah berpaku sama Lukas maksudnya. Ada Ya. Iya, iya, banyak iya. gitu kan. Yang penting pick off jalan Aman ya. bener-bener aman, udah. Dan dua yang akan langsung diambil oleh RRQ Hoshi. Kalia yang memang sejauh ini masih mendapatkan kemenangan dan harusnya ya Kalia Granger itu dia dua pick aman banget. Iya. Mau Matilda kah untuk Widhi sekarang? Di game sebelumnya. Atau Chow lagi, Matilda. Chow lagi. Chow. Chow. Cowoknya tadi bisa dijawab ya, kayak dia saat mau coba untuk inisiasi diangkat Tsunami Slam. Oh, Atau Johan. Ini dia, baru nih. Beda Johan. lagi. Beda nih ya. Kita sudah melihat kemarin meskipun ya secara KDA tidak terlalu bagus, tapi momentum dari Johan-nya Widhi. Wah, Wah, main harus- pingpong katanya. Ya, tapi kan udah ketahuan juga kan dari awal kita mention kalau seandainya Valentinanya mungkin nanti akan di-ban Yep. sama kubu RRQ dan mereka bakal ambil Lucasnya. Oke. Tapi Johan-nya yang tidak bisa diprediksi ini unstoppable dan flicker kemana kira-kira nih. Itu dia. Melompat untuk melakukan ejector. Bahkan kalau dipredik-predik bahkan flicker ke yang lain om, bisa jadi nggak kemana-mana flicker. dilempar ya kena Unstoppable Force. Kayak gitu ya. Iya, permainan pikiran. Banyak pikiran. Atau banyak hal-hal kecil itu aja harus bohong. Nggak bohong sih lebih tepatnya. Udah digegocek. Kegocek aja, kegocek. Oke, gak ada Cici, gak ada Valentina. Oke. Untuk RRQ Hoshi. Matilda Ben. Matilda ya. Make sense, Ben ya. Matilda make sense. Valentina gak sih? Valen. Harusnya. Atau Valennya mau diambil sama RRQ. Bisa. Nanti mereka red side juga kan. Iya. Karena Valentina juga referensi untuk tim Liquid sebenarnya pernah ada untuk di EXP kan? Iya. Waktu di Challenge Finals kemarin waktu digunakan sama RR. Iya benar. Dan lumayan mengagetkan ya. Iya. Ada nih Valentina. Counter yang ini. ternyata. Iya. Lumayan ya. Lumayan. Buat Lukas jadi pick yang oke. Nggak, jadinya pick power buat musuh. Karena keduanya cepet banget. Iya. Itu dia. Ya dan Oke, mereka mau Valentina. mereka mau Valentina. Apakah akan ditutup sama tim Liquid? Kayaknya enggak sih. Kayak mungkin jangan-jangan Liquid udah mempersiapkan jawabannya juga. Itu yang gue takut. Iya, kayak mereka malah mau main burst damage karena ada Jauhen juga kan. Ya. Jadi kayaknya nggak ada masalah. Malah itu dia masalahnya. Si manusia ungu ini Dari tadi ya. dari tadi soalnya kan. Di tiba-tiba apa monumen ya. Om? Monumen ya, bawa monumen dia. Tiba-tiba. Tapi berarti kaliannya lebih dipaksa buat jadi EXP berarti. Yap. Karena Pove yang di-ban. Oke. Oke. Dan dua pick yang akan langsung ditunjukkan oleh tim Liquid ID. Mid lane-nya akan menuju ke arah mana? Kayak combo Johead dan Novaria juga kan sempat keluar ya. Aku merasa kalau mid visionnya. lanernya Burst. kayak, ya let's say mid lanernya bisa bawa flicker gitu kan. Ya. Banding Purify. Kiri bakal nge-react dengan Tigreal. Jadi menurutku harus hati-hati nih. Karena tim Liquid kalau seandainya mid lanernya nggak punya Purify, akan ada pertimbangan Tigreal bisa di-pick. Karena Jauhead itu enak banget loh. Cecil? Terus jawab juga. Yap. Oke. Cecil kayak hero purify gitu kan. Cecil. Bisa. Bagus tuh picknya. Yap. Atau, Oh tuh dia Selena. wah tidak, ternyata lebih ke Farsa beserta Iya. dengan Glue. Karena Purify seenggaknya. Nah, langsung Tigreal Tigreal. langsung. Iya, iya. Tanpa pikir panjang ini memang sudah disiapkan juga oleh RRQ Hoshi. Adu inisiasi yang kembali akan kita lihat. Akankah melempar Tigreal nantinya yang justru akan Waduh. membuat mereka dalam keadaan sulit? Karena siapapun yang memenangkan game yang ketiga akan menuju ke arah match point. Dan seperti apa keseruannya akan langsung dipandu oleh dua caster kita. Langsung saja Rock to Land of Dawn. Thank you so much panelis kita sekali lagi. Draft yang benar-benar menggugah selera. Kita sangat Wah. melihat adanya Kalea kembali lagi muncul. Tapi Nevin, Yap. after game yang kedua gimana menurut Nevin? After game yang kedua ya, aku ngeliat RRQ Hoshi yang akhirnya udah bisa dapetin tempo mereka kembali lagi. Tapi dengan draft yang bisa dibilang sangat berbeda jauh. Aku mengharapkan permainan yang lebih agresif lagi. Terutama dengan adanya Suyo Jauhead di tangan tim Liquid sih. Ya, Jauhead kemarin yang sempat membuat kegaduhan dengan adanya comeback atas Onyx. Yap. Apakah Jauhead dari Widhi akan kembali lagi bersinar? Atau bahkan match point kali ini
akan didapatkan oleh RRQ. So Dennis Indor, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Ini dia game ketiga kita antara tim Liquid ID versus RRQ Hoshi. Akan seagresif apa dan gimana ya caranya dari RRQ Hoshi untuk menutup potensi early game tersebut. Karena hadirnya Kalea di area XP lane ini jadi satu hal yang berbeda juga ya. Yes, dan bahkan kalau kita melihat kondisi saat ini, Hah? sekalipun Aran berhasil menunggangi seorang Dairen, ini dia bisa dibawa ke dalam turret. Itu yang berbahaya. Bisa menjadi senjata tuan makan. Makan tuan. Iya sih, itu kayak pedang bermata dua ya yang akhirnya menjadi satu masalah juga. Tapi let's see dengan hadirnya RRQ Hoshi ngebawain Kalea di area XP, harusnya secara team fight pun nggak memberikan perbedaan yang terlalu jauh. Bahkan ini harusnya bisa lebih cepat dapetin itemizations, lebih cepat dapetin damage output atau bahkan cooldown reduction ya dari item-itemnya. Dan Widhi harus sedikit ditahan terlebih dahulu. Pergerakan Sujin yang agresif ini juga harus hati-hati ya, cara menahannya nggak bisa sembarangan dari Widhi. Ya, penanganan yang bisa kita lihat di sini, Widhi sekalipun dia berhasil melempar Susujin, Ya. itu gambling juga loh. Benar. Tiba-tiba Yeskiel lagi ngebuka Federal Strike, yang disambit Susujin, berubah, unleash the beast. Rawr. Gimana? Bahaya kan? Iya, ada roundnya dan Idol. Idol menuju ke arah belakang dengan second hammer dan satu bumper splat. Gagal didapatkan tapi Dairen merubah segalanya. Menetralisir dan bahkan Widhi dengan flank for defensive yang dimiliki para pasukan dari tim Liquid. Terlalu banyak source skill yang keluar, itu dia. Dairen satu-satunya penetralisir yang dimiliki dari tim RRQ Hoshi. Karena kalau bisa kita bilang, ngomongin Kara Idok sebagai initiate single power yang dimiliki dari RRQ Hoshi di awal. Ya. Kalau dia pakai Tigreal doang tanpa ada sosok Dairen dengan kaliannya, itu mungkin akan bisa diantisipasi. Tapi kali ini berbeda, Nevin. Dia second hammer kemana, dan Dairen bisa ke sisi yang lain. Iya, aku suka banget sih gameplay yang ternyata masih bisa dimainkan agresif ya sama Dairen sendiri dengan Kaleanya. Dan kita ngelihat output damage yang memang cukup powerful dari seorang Sujin di awal. Ini ngebuat tim Liquid ID potensi mereka langsung tertutup. Yang harusnya dengan Suyo Jauhat mereka bisa megang kendali ke area turtle. Mereka bisa ngedapetin keuntungan-keuntungan di awal. Dan ya sayangnya hal itu mungkin gak akan terlihat lagi. Namun Widhi Widhi memasak Kara Idok, jangan sampai dia ngelempar Idok karena itu berbahaya sekali. Damage yang terlalu besar diberikan dengan sosok seorang Rins. Karena ini galau juga. Iya. Oke, Widhi niatnya untuk target ke arah seorang Idok. Dilempar ke dalam. Kalau implosionnya jadi target ke arah belakang. Wah, lagi-lagi. Widhi ini dalam kondisi yang sangat gelisah banget sekarang. Iya, kayak- Dia kebingungan dan target utamanya dia. Kalau nggak Rins ya Toy. Iya. Mau nggak mau? Dan itu pun agak susah ya buat ngedapetin win sama Toy di awal kayak gini. Dan Dairen satu menghadapi dua pemain. Oh, kita lihat di sana. Tsunami Slam karena belakang. Kadang udah ada Rins yang standby on position. Final Strike mencoba untuk menyelamatkan sosok satu point kill. Tapi lihat Aran. Dia nggak berani langsung menggendong ke salah satu player dari tim RRQ Hoshi. Iya. Karena bisa menjadi buah semalakama. Betul, tapi Dairen ya mau nggak mau flicker ya. Itu jadi satu hal yang harus dilakukan dan direlakan juga mau nggak mau. Tapi untuk sekarang juga kita bakal melihat bagaimana dari Yehaskiel nih, rotasi yang menguntungkan ya, wings by wings yang dipercepat sampai 150%. Akan membuat sebenarnya dari tim Liquid ID nggak perlu terlalu khawatir untuk escape ataupun untuk ofensif secara speed. Karena Oke. mereka juga bawa Iristel kan, jadi Oke. follow up-nya cepet banget. Dia nggak harus worry Iya. tentang adanya Rotasi. wings by wings. Iya. Tapi kenapa sekarang kita belum lihat adanya rotasi? Nah, itu dia Itu sih. problem utamanya. Jadi mungkin ESTL harus lebih repetitif untuk bermain sosok dari Fasya-nya secara rotasi. Karena lihat daerah di depan mata, udah standby untuk mendapatkan siapapun. Pada ST terlihat dan Tsunami Slam! Berhasil menangkap ke arah belakang, berhasil bisa di shot point. Tapi lihat, implosion from Vido! Berhasil membuat para pasukan dari tim Liquid kehilangan dua pemainnya. Oh my God, sekalipun di depan sana ada sosok seorang Aran. Tapi lihat, tidak ada gunanya. Aran akan terejam-ejam, hanya tinggal menunggu waktu. And double kill di tangan dari Sun Sujin. Double kill untuk Sun Sujin. Ini satu kombinasi yang benar-benar manis banget dari RRQ Hoshi. Harmonisasi dengan impulsion yang langsung connect ke bagian belakang. Yehaskiel harus dipaksa nge-trigger Purify, tapi bukan masalah itu. Masalahnya adalah dia akhirnya nggak bisa nge-deliver damage lagi. Dan 2-3 pemain dari tim Liquid ID tadi udah tertahan di area front. Jadi kita bakal melihat RRQ Hoshi berjalan lebih dalam lagi. Auto turret satu persatu sudah mulai mereka amankan. Dan target selanjutnya kita akan tahu ke arah mana, yaitu ke arah Aaron Shiki yang sedang ada di dalam bahaya karena rotasi akan menuju ke area atas. Oke,
Jangan sampai Widi termakan. Ini berbahaya sekali dan Tsunami Slam! Watch out! Watch out! Watch out! Pemain Smackdown kali ini langsung berganti posisi di tangan dari tim Arakioshi. Final S-Track imitasi dari Rincia berhasil mengusir mundur para pasukan dari tim Liquid. Karena turret pertama akan bakal coba mereka amankan. Dominasi penuh di menit yang kelima dan bahkan satu hit terakhir dari Toy membuat dua turret sudah didapatkan dengan pasti. Tersisa laning dari Iron City yang harusnya udah mereka switch. Iya. Harusnya udah mereka switch. Dan ini tuh gak ada yang aman ya buat tim Liquid ID. Nggak ada. Kemanapun mereka pergi ada dua efek surprise. Entah itu dari Tigreal ataupun dari Kalea yang dibawakan oleh seorang Dairon. Dan gak jarang juga kita ngelihat surprising effect dari seorang Riz karena dia bisa pilih nih apa saja ultimate yang ingin dia mainkan dari tim Liquid ID. Jadi memang target utama dari Arakioshi sekarang akan berfokus di area top lane sedangkan posisi dari seorang Fabian ini masih terpantau di area bottom lane. Yes, lihat di depan sana Aran bakal dibonyokin. Nah kondisinya kali ini Nevin adalah lihat dua posisi yang dimiliki Arakioshi, Idok dan Dairon. Siapa yang akan initiate power di depan dan siapa yang akan mengcover, ini tinggal tukeran. Jadi bisa dibilang dua crowd control ini yang memastikan para pasukan dari tim Liquid itu nggak bisa masuk atau deliver damage maksimal. Ngomongin split push, sekarang juga nggak terlalu power dengan tidak adanya Moskov. Betul sih, apalagi Dairon juga udah langsung follow up ke bagian bottom lagi. Dan tadi sepertinya hanya butuh satu Feather Isaac saja untuk nge-secure karakter turunnya supaya zoning out ini bisa tercipta dengan baik. Yang memukul mundur juga ke arah Aaron Ciki. Dan dengan perbedaan gold yang udah mulai kerasa, 3.800 keunggulan, kita melihat juga dari tim Liquid ID yang masih belum punya output damage. Hanya ada sekitar 3 item dari 5 pemain dan Conceal Play. Udah mulai dibuka. Oke Idok. Wah, Oke, gak ada yang lihat. Tidak ada yang Tidak lihat. masalah, gak ada yang lihat. Tapi lihat Riz mundur ke arah belakang. Bahkan dibalikan kembali dengan Tsunami Slam. Ke arah seorang Winnie. Flicker mau defensif. Arah bisa menunggai satu orang. Tapi Sosoji too strong. Satu bakal di tangan oleh seorang Toy. Double kill. Tembakan matang dari Toy. Flicker ofensif yang dibilang oleh sosok seorang Toy. Menjadikan satu poin yang mahal. Bahkan bukan hanya 1-2. Tapi Nevin, kita melihat initiate power dari Idok gagal, kejedot, gak masalah. Tapi seperti yang sudah kita bicarakan, dua. Mereka tinggal pilih siapa yang maju, siapa yang mundur. betul. Jadi kayak emang ada backup yang akan langsung hadir dari Dairon. Dan di sini jadi serba salah juga buat Widi sih. Iya. Dia mau paksa masuk, gak bisa. Dia mau counter setup, juga akan terlambat gitu buat mereka nge-follow up damage-nya. Jadi defensif sepertinya akan menjadi satu jawaban untuk saat ini dan beberapa saat ke depan sampai nantinya itemization yang dimiliki oleh Aaron Ciki bisa seimbang dengan apa yang dimiliki dari seorang Toy. Jujur, kalau ngomongin saat ini apa yang cuma bisa dilakukan tim Liquid adalah menunggu blunder. Kenapa? Iya. Kalau ngomongin marksman mereka, itu juga butuh item. Betul. Akan cukup sulit. Kita melihat dari sini kondisinya. Dari seorang Iritel, ini itemnya baru cuma Haskell dan juga bersekar Muri. Makanya. Ini belum bisa tembus ke arah Idok. Ngomongin ke arah Idok, tembus aja nggak, Dairon udah ngasih crowd control. Deliver damage, Toy. Sky Piercer-nya udah nyala. 3 poin kill. Jadi berat banget sih. Emang harus menunggu Arakioshi blunder. Jadi emang tunggu counter mainnya dari tim Liquid ID, apalagi Arakioshi sekarang sudah akan mengamankan Lord yang pertama. Perfect objektif gak cuma turtle, tapi sekarang sampai Lordnya ini juga bisa mereka mainkan. So, tim Liquid ID, wah ini mereka dalam keadaan yang sangat tidak tenang. Fabian bisa dibilang dengan Suyo jauh head yang dia bawakan, ini juga gak work gitu. Padahal biasanya aku melihat Fabian tuh yang selalu bisa ngejar level padahal dalam kondisi yang ketertinggalan. Gimana dia mau ngejar level ketika kondisi laning kalau dia sendirian itu nggak akan ada yang aman. Iya sih. Karena sekalipun ada yang pakai initiate power dia Tsunami Slam, ada Idok. Gagal, Idok bisa main di dalam turret. Nah saat ini kondisi yang kita bisa menyaksikan adalah para pasukan dari tim Arakioshi kemungkinan besar akan bisa dinetralisir. Tapi Console Gaming menuju ke arah bottom lane, target mereka berbeda. Menuju ke arah Aran, tapi nampak Feather Aztec berhasil menyelamatkan para pasukan dari tim Liquid dari pecahnya base yang di arah tengah. Tapi Aran nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Dia masuk lebih dalam, ini akan menjadi berbahaya untuk dia. Dairon sengaja memberikan waktu dan Tsunami Slam! Itu dia! Berhasil memancing trigger. Damage yang diberikan oleh seorang Idok nggak bisa dibendung lagi. Karena damage dari turret udah maksimal. Tapi Sochojin dengan Kamehameha berhasil memberikan damage yang banyak. Walaupun tidak ada korban jiwa. Tapi setidaknya at least ini masih worth it Idok di tempat ini.
Ya masih sangat worth it sih, apalagi ngelihat damage dari Reigns yang begitu menyakitkan, ngebuat Yesiel bahkan harus melakukan terlebih dahulu. Dan informasi lumayan banyak sebenarnya, termasuk Purify karena Aaron Shiki ini udah mulai dikeluarkan juga. Jadi bisa dibilang Araki Hoshi nggak terlalu rugi lah untuk Lord yang pertama karena semua passive turret berhasil mereka pecahkan. Nah sekarang Yesiel dengan Genius One. Ini mungkin bisa menjadi jawaban perlahan tapi pasti mereka mulai mengejar ketertinggalan item yang terjadi. Dan sebagai defender high ground yang kuat, posisi Yesiel nggak boleh terancam. Posisi Yesiel harus dijaga dengan ketat oleh Aran atau Windy. Masalahnya mereka dua-duanya kan tipikal yang maju ya. Ya, tapi tadi aku udah lihat ketika Dairon masuk ke dalam. Iya. Itu tuh udah sengaja siapa yang dekat kena targetnya dia. Dan bahkan Idok, Explosion menunjukkan sosok seorang Windy. Bahkan coba dilempar ke arah belakang. Diselamatkan oleh para pasukan dari Semar Kiyoshi. Tidak ada lagi. Tapi nampaknya dengan ada Susujin yang tergendong oleh sosok seorang Aran. Bahkan coba dilindungi. Reigns menuju ke arah belakang biar tidak ada deliver damage. One last hit Susujin! Selamatan itu dia. Satu Sky Piercer aktif lagi dari seorang Toy. 4 poin kill Susujin tidak pecah. Dan 4 poin kill dari Toy dengan full dari Sky Piercer-nya. Dan mungkin akan bertambah lagi ya. Ngelihat ini dua damage dealer-nya dapetin makanan yang sangat mengenyangkan untuk mereka. Dan Araki Hoshi 8.000 keunggulan gold sudah ada di tangan mereka. Great Middle Spear untuk Aaron Shiki. Tapi apakah item ini akan membantu deliver damage-nya? Karena permainan conceal play ini masih belum bisa dijawab. Satu impulsion dari Idok gagal, tenang masih ada Dairon. Tapi yang tadi aku suka adalah Reigns. Lihat gak? Gimana Reigns bikin barricade. Yep. Dimana Reigns ngeblokade damage dealer dari tim Liquid untuk gak bisa masuk. Sekalipun maksa masuk, ya minimal akan ada barter. Benar. Susujin memang shutdown. Tapi para pasukan dari tim Liquid juga pasti akan ada yang hilang. Iya. That's why dari tim Liquid ada baiknya. Dibanding dia harus kehilangan 2. Aran dan 1 orang lagi, mending dia kehilangan Aran aja yang udah pasti hilang. Bener sih. Mereka harus mulai merelakan salah satunya ya. Untuk Dibanding dapat keuntungan yang lebih banyak kan. Karena itu dalam posisi kayak gini. Nafasnya masih ada. Betul. Dan mereka harus cari pertukaran. Daripada diam-diam doang gak dapetin poin eliminasi. Kayaknya akan jauh lebih baik hilang 2 tapi dapat Susujin atau dapat Toy. Untuk memecahkan ya at least taking Sky Pierce atau ngedapetin gold juga. Supaya mereka bisa kejar nih 9.000 perbedaan goldnya. Ditambah lagi sekarang Wave Minion ini benar-benar ditahan, akan didorong dengan waktu yang sama bersamaan juga dengan Lord yang muncul dari area mid lane. Wah ini sih aku bener-bener ngeliat Toy-nya bebas banget mainnya. Gak masalah, gak peduli lo pada ngeluarin crowd control kayak apa. Widdy sekalipun masuk gak masalah. Kenapa? Widdy keluarin flickernya, Idok bisa nge-cover. Iya. Ada Dairon di sana initiate. Oh, Jadi dan udah ada win of nature dari seorang Toy. ya ini benar-benar bebas banget dan lihat di setengah sana. Para pasukan dari tim Araki Hoshi bermain dengan ada bottom lane. Damage menunjukkan seorang Iron Shiki. Bahkan lihat tsunami slam. Meanwhile Rinsya, 2 tim yang berbeda. Membuat tim Liquid porak-poranda. Ini bencana. Tim Liquid benar-benar dihantam. Dan di pace di game yang ketiga dipecahkan oleh tim Araki Hoshi dengan one-sided game. Raja dari segala raja menunjukkan kekuatannya bermain dengan cepat dengan 2 game yang terakhir. Match point untuk Araki Hoshi. 1 langkah lagi menuju ke babak grand final. Tapi gameplay yang begitu agresif. Tim Liquid tidak diberikan kesempatan untuk bermain, tidak diberikan kesempatan untuk memainkan rotasi mereka. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung lempar ke panelis kita, take it away. Ditabung oleh Araki Hoshi menuju ke arah match point. Dan akankah reverse sweep terjadi karena gameplay agresif. Agresif banget. Reigns bahkan yang ngobok-ngobok defensif